Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Fujitsu ya, serinya 6130 buat Rudy ya, yang dimana pertanyaannya bisa multi-page nggak, bisa continue nggak, atau bisa dilanjutkan nggak setelah stop misalkan paper jam, atau ya bisa di retry, ya intinya bisa continue lah. Di situ kita nanti akan tes dan nanti kita akan setting juga untuk settingannya supaya bisa continue ya. Baik, di Fujitsu ini dia bisa continue-nya bisa manual dan juga bisa automatic ya. Kita akan masuk dulu di aplikasinya. Kali ini saya akan pakai aplikasi Skanda Pro dan saya switch dengan Paperstream ya. Karena ini seri 6 ya. Seri 6 ini masih bisa switch sama Paperstream. Dan di sini saya sudah tampilkan aplikasinya. Kita klik aja scan, select scanner. Nah, di sini yang terbaca ada dua ya. Ada Fujitsu 6130 DJ ya, dan di sini ada Paperstream 61 IP ya, IP 6130 DJ. Yang atas ini Paperstream, yang bawah ini versi 6 ya. Jadi masih masih apa namanya? Masih sedikit fiturnya ya. Kalau yang Paperstream ini fiturnya lebih banyak. Jadi saya pilih yang Paperstream, saya select. Kita akan masuk di settingannya terlebih dahulu. Kita klik yang ini, scan setting. Nah, di sini untuk penyimpanan saya lebih gampangnya di desktop aja. Anda bisa browse, disesuaikan sama PC masing-masing, bahkan Anda juga bisa bikin folder baru ya. Atas nama Rudy di sini, format yang saya gunakan nantinya PDF ya. Terus di sini warnanya 24 bit. Untuk centangannya seperti ini. Kalau misalkan ada kendalanya cuma satu klik scan, scan cuma satu lembar, scan cuma satu lembar, di sini berarti tidak tercentang scan all. Ini satu. Ya. Kita lanjut di settingan berikutnya. Ini untuk penyimpanan aja ya. Ini untuk penyimpanan aja. Kita akan setting untuk scannernya. Nah, di sini ada dua opsi, mode simple dan mode advance. Untuk di simple, di sini Anda bisa tentukan untuk warnanya, DPI-nya berapa, ukuran dokumennya apa, ya, maksimumnya legal ini. Untuk paper sort-nya Anda gunakan pakai sort yang mana? Bisa front, bisa back, atau keduanya, both side, atau duplex, atau juga dua sisi ya, sama. Ini front side kan sisi depan, back side sisi belakang, dan ini both side kedua-duanya. Nah, untuk continue scanning, di sini ada saya pakai automatic. Nah, automatic itu dimana kita kalau misalkan naruh dokumen untuk next dokumen berikutnya, kalau misalkan kita mau tambah, dan ini akan scan secara otomatis ya. Jadi dia nggak perlu lagi pencet-pencet tombol atau klik lagi continue dan lain-lain. Ini secara otomatis asal dimasukkan dokumennya di tray atau di baki ya di sini, dia akan scan secara otomatis. Terus di sini ada lagi yang manual. Manual ini bentuknya nanti dialog ya, dialog Anda mau lanjutkan atau tidak gitu ya. Mau continue atau stop gitu ya. Nah, kalau off ini Anda misalkan scan 5 dokumen ya, dia akan stop dan save di 5 dokumen. Ya, seperti itu. Kalau yang manual, di sini nanti ada pertanyaan mau lanjutkan atau tidak. Kalau yang automatic, dia akan melanjutkan setelah dokumennya ditaruh di baki ya atau di tray. Dia akan scan secara otomatis ya. Seperti itu. Saya pakai yang manual. Saya klik OK. Kalau misalkan mau pakai yang simple. Kalau misalkan pakai advance, nah di sini untuk settingan advance. Pada intinya sama ya. Anda bisa tentukan warnanya, sortnya. Di sini saya pakai both side karena saya tes di sini. Jadi saya wajib menggunakan both side supaya hasilnya sekaligus depan belakang terbaca secara bersamaan ya. Di sini resolusi saya gunakan di angka 200. Paper size-nya saya gunakan di A4, maksimum di sini business card atau kartu nama. Minimum business card ya. Maksimumnya legal di sini atau folio ya. Untuk carrier sheet ini saya nggak setting, from back margin saya nggak setting di image ya.
Image di sini saya pakainya sharp. Di sini sharp ya untuk ketajaman dari hasil scan-nya. Saya pakai sharp. Terus yang saya setting ya di image ini itu aja satu. Yang lain-lainnya mungkin Anda bisa explore. Untuk page, nah di sini saya pakai cropping size. Kalau misalkan dokumennya agak miring, biasanya itu ada kemungkinan dari rollernya yang bermasalah atau dari tray-nya terlalu terbuka, nggak dipasin ya, itu bisa jadinya hasilnya miring ya. Anda bisa aktifkan descale. Tapi kalau misalkan eh, tanpa settingan tersebut tadi udah cocok, terus misalkan Anda mau pakai automatic size, itu gunanya beda lagi. Kalau misalkan ini opsi ya, kalau misalkan descale ini buat ngelurusin hasil dokumen, kalau automatic size ini berbagai macam dokumen dari folio sampai kartu nama, Anda bisa masukkan secara bersamaan, tidak perlu ubah ukuran dokumen ya. Pakainya automatic size. Di sini split image saya nggak perlu ya, jadi saya open aja. Ini rotation. Jadi posisinya saya scan ini potret ya. Terus nanti ada dokumen yang landscape. Jadi secara otomatis dia akan rotate ya. Ini untuk edge-nya, sudutnya nantinya ya. Terus ada punch hole. Ini dokumen kalau misalkan ada yang bolong-bolong, dia akan ditutupin ya secara otomatis pakai warna putih. Terus di sini untuk paper feeding, di sini saya aktifkan ya. Paper feeding-nya saya aktifkan. Oh ini ada blank page removal. Di sini kan saya settingannya duplex ya atau dua sisi. Terus ada dokumen yang satu sisi dan satu sisinya itu blank. Nah, yang blanknya itu Anda nanti bisa hilangkan dengan fitur ini. Tapi tidak berlaku kalau misalkan ada noda ya, ada noda. Kalau misalkan noda tipis, Anda bisa atur intensitas supaya bisa dihilangkan di sini ya. Nanti bisa dieksplor untuk intensitasnya segimana. Ini high, ini low ya. Tinggal geser-geser aja. Terus di sini untuk motivate ini untuk mengaktifkan dokumen kalau misalkan dokumennya double yang kita nggak tahu ya, kita scan 20 lembar misalkan tak taunya ada 18, otomatis di situ ada yang double yang kita nggak tahu. Nah, kita aktifkan di sini pakai settingan hard setting ya. Nanti dia akan ketahuan dan stop di situ ya bahwa terjadi double fit ya. Terus di sini ada batch-nya. Batch-nya di sini saya aktifkan yang continue ya. Continue manual. Saya pakai yang manual. Saya pakai yang manual. Jadi nanti ada continue-nya ya. Oke, itu aja settingannya. Saya klik OK, saya klik save. Ini tampilannya seperti ini. Kita siapkan dulu dokumennya. Di sini saya pakai beberapa dokumen dan saya nggak ngitung ya. Pastikan kalau misalkan mau scan, dirapikan terlebih dahulu ya. Ya mau paste up-nya semua ya. Jangan posisinya bolak-balik. Kalau saya ini bolak-balik ya. Saya nggak beraturan, tapi di sini saya mau lihat hasilnya ya. Saya klik scan kalau sudah. Dan di sini nanti ada preview dari setiap dokumennya. Nah, ini kan vertikal jadi horizontal seperti ini ya untuk dokumennya. Dan ini sebetulnya dua sisi. Ini sebetulnya dua sisi. Nah, yang ini saya kasih lihat yang dua sisi ya. Up. Nah, ini kan satu sisi ya. Ini satu sisi. Nah, sisinya lagi dia blank. Nanti kita lihat apa ada dokumen yang blank yang kena scan ya. Itu maksudnya. Nanti kita lihat. Ini udah selesai. Udah selesai, makanya dia ada settingan. Nah, ini yang disebut nantinya continue ya. Ini nantinya continue. Ya, saya klik finish. Saya klik finish. Kalau misalkan di sini masih nanya, misalkan mau tambah lagi continue, saya tambahkan ya. Coba saya tambahkan. Dia ada verifikasinya 2 ya. Misalkan saya tambahkan. Ini saya kasihkan yang manual ya tadi. Nah, untuk manual Anda bisa klik yang ini. Yes di sini. Do you continue scanning? Yes, bisa di sini atau di button. Di sini ada di atas tombol power yang warna hijau ini ada scan atau stop. Kita klik yang ini, dia akan continue scanning. Itu ya. Itu satu. Saya klik finish dulu. Nah, continue, klik no.
Nah, ini sudah tersimpan ya. Di sini sudah tersimpan. Nanti kita akan lihat. Ini saya akan ubah dulu untuk namanya. Ini yang kedua ya. Rudy 2 ya. Di sini saya akan klik scan. Oh, nantinya ini lanjut kita akan setting. Saya akan ubah di sininya ke tadi kan manual ya. Terus nanti ke automatic. Saya settingannya di simple aja. Ini automatic. Sini misalkan saya klik scan. Nah, dia klik scan ya. Di sini ada pertanyaannya, scan will start automatically ya. Jadi kita akan taruh lagi dokumennya di sini. Jadi saya nggak klik lagi dokumen ya atau tombol. Nah, di sini saya tinggal taruh aja. Seperti itu ya. Terus nanti di sininya dia akan muncul lagi pertanyaan seperti ini ya. Itu kalau misalkan pakai yang automatic. Jadi saya klik finish, saya klik no, dia akan saving ya. Terus satu lagi di sini saya kasih Rudy 3. Ini yang settingannya yang off ya. Di sini yang off. Saya klik OK, saya klik save. Kita taruh di sini. Ada banyak ya ininya. Intinya untuk unit ini dia bisa continue ya untuk yang tadi itu. Yang manual sama automatic ya. Nah, di sini dia masih nanya ya. Oh, dia di sini masih nanya juga. Jadi kita klik no aja. Oke, yang off masih nanya ternyata. Dan di sini saya settingin lagi untuk yang paper jam. Pada saat paper jam, di sini saya kasih lagi, tapi nanti saya akan tahan ya. Di sini kan saya klik scan, terus di sini saya tahan supaya tidak jalan ya. Nah, terus nanti akan terjadi paper jam. Ada notif paper jam. Nah, seperti ini ya. Retry. Ini masih bisa continue ya. Kita buka dulu di sini tuasnya seperti ini. Ada tuas hitam di sini. Buka aja, tutup lagi. Lanjut kita taruh di sini dokumen yang tadi yang mau kita scan. Terus kita retry. Seperti itu ya. Intinya masih sama-sama continue. Oke, kita klik no kalau sudah. Nah, ini yang tadi saya tahan ya. Ini yang tadi saya tahan sehingga dia nggak scan seperti itu. Saya klik OK aja. Kita minimize. Di sini ada beberapa ya. Nah, kita lihat aja yang pertama untuk melihat hasilnya. Kalau yang kedua, ketiga itu hasil tes aja ya. Kita lihat yang pertama aja. Nah, ini hasil scan-nya. Tulisannya seperti ini ya, jelas. Aman ya. Ini landscape yang saya gunakan. Tuh, saya tempelkan juga kwitansi, nggak nyangkut ya di sini. Kita lihat yang full color-nya. Ini tulisan tangan masih aman. Oke, ini ada noda seperti ini dan ininya sobek ya. Oke, nah ini yang potret. Jadi potret tetap potret, landscape dia kembali ke landscape ya. Kita lihat untuk hasil scan yang color. Nah, ini yang colornya. Tulisannya masih jelas, aman ya. Seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan. Ada kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Ada serial number dari unit ini untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Nanti saya taruh dalam kemasan ya. Ini saya kasih lihat aja dulu untuk barcode-nya, serial number-nya.
Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum.